Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan Aganomi. Ini tadi sudah di dapur masak ya Dimas Diajeng, cuma nggak diperlihatkan karena dapurnya sempit, jadi susah untuk video. Tapi proses pengerjaannya sudah saya diktekan tadi sehingga sangat mudah, yaitu eh, apa namanya yang tadi diulek itu, yang ditumbuk itu semua disangrai ya, disangrai kemudian dikasih saus raja rasa dan kemudian dituangi air secukupnya ya, dan juga bumbu dapur semuanya, kecap, lada, kemudian juga penyedap rasa ya, semua masuk ya. Terus kemudian ditunggu sampai mendidih dan dites rasa, kemudian diangkat ya. Jadi seperti ini Dimas Diajeng ya. Nih ya, nanti dipersiapkan ya. Oke, seperti ini ya Dimas Diajeng, tak tunjukkan ya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini ya Dimas Diajeng ya. Jadi kuahnya seperti ini. Ini kalau yang tidak penderita diabetes boleh pakai kecap biasa, tapi yang diabetes pakainya yang Tropicana ya biar aman. Oke, nah ini rangkaiannya banyak sekali seperti ini ya Dimas Diajeng ya. Nah ini ada semua di sini. Kemudian togenya ada ini, kubisnya tokol. Ini toge sama bakminya ya ada di sini ya. Nah kemudian cara merangkainya ya Dimas Diajeng ya. Nah ini agak tak singkirkan sini kuahnya. Nah cara merangkainya sekarang. Oke, kita persiapkan ya. Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya, dengan Abah Nomi. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial resep masak tahu acar ya. Jadi ada tahu acar, ada juga ketupat tahu. Kalau ketupat tahu itu ada ketupatnya. Kalau tahu acar itu seperti ketupat tahu tapi tidak pakai ketupat ya, makanya tahu acar. Jadi tahu kemudian dirangkai dengan yang lain dan di kasih topping kecap ya, kecap jadi rasanya manis seperti tahu kupat tapi agak asam-asam sedikit, makanya tahu acar. Oke, persiapannya seperti ini ya Dimas Diajeng. Bahan utamanya adalah tahu yang sudah saya goreng tadi ya, biar cepet ya Dimas Diajeng ya. Bahan utamanya tahu ini. Jadi tahu yang putih itu ini sudah cuci tangan ya, jadi bersih ya. Tahu yang putih itu dibagi 4 ya Dimas Diajeng. Yang seplastik 3000 itu dibagi 4. Jadi besarnya seperti ini. Kemudian digoreng, tapi sebelum digoreng dibumbuin garam sedikit ya, biar nggak hambar rasanya. Nah, ini saya singkirkan dulu. Terus kemudian bahan lain yaitu tempe. Nah, ini tempe daun ya, dibungkus daun. Kan tempe itu ada yang daun, ada yang panjang plastik. Kalau panjang plastik itu agak kurang pas ya Dimas Diajeng kalau untuk tahu ketupat seperti ini ya, atau tahu acar. Jadi pakainya yang tempe daun ya. Nah, ini sudah saya goreng. Kalau gorengnya utuh gini, kemudian kalau sudah matang baru dipotong seperti ini ya Dimas Diajeng. Nah, ini dibelah jadi 2 dulu ya. Terus kemudian ini dipotong-potong kira-kira 1 cm ya. Nah, 1 cm. Nah, jadi seperti ini. Sehingga nanti perpaduannya sangat komplit ini ya, bahannya Dimas Diajeng, tapi nggak mahal kok, murah-murah ini. Nah, seperti ini ya. Saya pindahkan dulu ini. Terus kemudian bahannya lagi tak singkirkan dulu ya. Bahannya lagi yaitu ada bakmi ya. Bakmi tadi sudah saya rebus ya, jadi nggak basi nanti sampai siang. Terus toge ya,
boleh toge panjang atau toge pendek. Ini direbus ya di Mas Jajeng ya sampai mendidih, kemudian ditiris ya nanti untuk campurannya. Kemudian ada lagi kol atau kobis ya. Nah, kobis ini semula belinya nggak utuh ya seperti ini. Nah, terus kemudian potong-potong tipis-tipis seperti ini. Caranya mudah di Mas Jajeng. Jadi kalau seperti ini itu jangan dikelongkop gini ya, jangan diambil satu-satu ya. Kalau mau yang tipis seperti ini ya, tapi tinggal gini. Ya, motongnya gini ya. Nah, ini sudah tipis di Mas Jajeng ya. Nah, seperti ini ya, sampai habis, sampai selesai. Nah, ini yang sudah saya potong seperti ini ya. Jadi nggak usah dikelupas semua ya, malah repot ya. Oke, jadi ini kobis satu tengkelan seperti ini jadi segini ya, banyak ya di Mas Jajeng. Padahal murah ini ya, segini 1.000 ya, murah sekali bahan-bahannya, cuma agak banyak. Terus kemudian ada juga nanti apa namanya ini, bakwan. Nah, ada bakwannya juga ya. Ini tadi tepung apa namanya, tepung terigu sama maizena ya, saya campur, kemudian dikasih baking powder biar agak crispy. Terus kemudian dibumbuin ya pakai masako seperti ini ya, kemudian pakai lada secukupnya aja, nanti dites rasa, kemudian dikasih toppingnya yaitu toge ya, kemudian nanti digoreng sesendok-sendok sekian ya, kemudian nanti kalau sudah matang dipotong-potong, dicampur tahu tempenya tadi. Oke, kita singkirkan dulu. Terus karena ini nanti istimewa ya, jadi pakai telur. Nah, ini pakai telur ya. Caranya ini pakai daun bawang tadi dua helai ya, daun bawang. Terus kemudian bawang merah, bawang putih sedikit saja ya, karena telurnya bisa 4 atau 5. Ini daun bawangnya dirajang tipis-tipis ya. Terus kemudian telurnya nanti di apa namanya, ditaruh di sini ya, dipecahkan, kemudian dikocok dengan ini ya, dengan ini jadi seperti martabak itu. Nah, terus kemudian nanti digoreng satu gayung itu ya, satu gayung. Jadi nanti lingkarannya nggak begitu besar ya, soalnya nanti setiap makan ada telurnya ya, kemungkinan sebesar ini. Jadi ini bukan penuh segini, tapi agak dalam segini ya, ya, jadi nanti bisa merata, maksudnya seperti itu. Oke, terus kemudian sudah ya. Nah, bumbu-bumbunya ini ya di Mas Jajeng ya, bumbu-bumbunya yaitu nanti pakai cabai ya, bagi yang suka pedas ya, ini pakai cabai. Terus kemudian bawang putih, bawang merah nanti di apa, bawang merahnya diiris-iris, kemudian ini diulek ya. Terus kemudian pakai ebi ya di Mas Jajeng ya, biar gurih ya, pakai ebi. Terus kemudian pakai kemiri ya, nanti pakai 2 atau 3 saja cukup ya. Terus kemudian pakai penyedap rasa biar mantep ya, pakai ladaku juga ya. Terus kemudian ini bumbu dapurnya yaitu salam dan lengkuas ya, ini lengkuasnya, ini daun salamnya. Kering nggak apa-apa ya di Mas Jajeng, ini juga sudah bisa mengeluarkan aroma. Oke, ini sudah persiapan garam dapur juga ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kurang asin apa-apa. Terus kemudian ada juga kecap ya. Di Mas Jajeng bisa pakai kecap yang biasa itu ya, kecap dango apa kecap ABC apa kecap sedap ya bisa. Tapi untuk penderita diabetes pakai yang ini ya, Tropicana Slim ya, sehingga walaupun konsumsi kecap tapi gulanya tidak naik ya. Jadi bagi orang diabetes jangan takut, wah gak boleh makan sayur kecap nih, boleh ya, tapi punya trik seperti ini. Terus ini modelnya ada 2 ya, suka itu dia di Mas Jajeng ya.
ada 2 itu maksudnya ini bisa disendirikan. Jadi saat dituang di piring ini dicerut-cerutkan gitu, atau juga ini dicampurkan di kecap. Ya, jadi kecapnya sudah agak-agak asam gitu. Nah, tinggal pilih ya, ini sendiri atau dicampur di sayur kecapnya. Oke, Mas Diajeng. Nah, mari kita untuk masak kecapnya ya. Tadi kan sudah persiapan yang gampang-gampang tuh. Nah, ya. Ini ebinya ya. Ebinya kita cuci dulu ya. Ini ebinya sudah saya cuci ya, di media sudah bersih. Ini apa namanya, ditumbuk ya atau diulek sama saja ya. Istilah bahasa Jawanya ulek ya. Kalau bahasa Indonesianya ditumbuk ya biar halus ya. Ini saya masukkan di lemper. Nah, ini namanya lemper ya di media ya. Bagi yang belum tahu, ini ditumbuk ya sampai halus ya di media ya. Nah, ini sudah halus ya di media. Terus kemudian kemirinya masuk ya. Kemirinya masuk, pakai 2 aja udah cukup ya. Tergantung dari kecapnya ya. Kecapnya ini nggak terlalu banyak, jadi 2. Tapi kalau banyak ya boleh 3, 4 gitu ya. Nah, seperti ini udah halus juga ya. Udah halus juga. Kemudian bawang merah, bawang merahnya nanti diiris ya. Ini bawang putihnya, ambil semua. Bagi Dimas Diajeng yang baru belajar masak, jangan takut kotor ya Dimas Diajeng ya, karena masak itu mengasihkan ya, mengasihkan ya. Karena apa? Karena kita kepingin apa bisa buat sendiri. Nah, mengasihkan kan, di samping bahannya murah kan kalau buat sendiri, terus makannya bisa berulang-ulang. Nah, mengasihkannya di situ. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam misalnya mau lagi masih bisa makan. Tapi kalau beli cuma sekali. Dan lagi juga bisa sebagai ide bisnis ya di Mas Diajeng ya. Nah, bisnis jadi kayak gini, pakai ketupat atau kalau namanya tahu acar nggak pakai ketupat. Kasih di mika itu dijual ya. Nah, ini sudah ya di Mas Diajeng ya. Sudah ya. Kurang sedikit. Oke. Sudah cukup. Jadi ini nanti disangrai ya di Mas Diajeng ya. Bentar, ini bawang merah. Bawang merahnya saya potong-potong dulu. Nah, ini serong ya, dimediasinya serong sehingga menghasilkan hasil yang tipis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nanti digoreng ya. Digoreng kemudian bersamaan dengan sangrainya ini. Nah, setelah itu kemudian setelah kuning kecoklatan kemudian dituangi ini, dicerut-ceruti ini ya, sehingga baunya semakin menyengat seperti ini ya. Nah, terus kemudian semua masuk ya, bumbu dapur, kemudian penyedap rasa, kemudian lada, semua masuk, kecap juga dan
cuka ya. Jadi setelah disangrai tadi dikasih air ya, air secukupnya, terus semuanya masuk ya, dan dites rasa ya. Kalau kurang asin bisa ditambah garam, tapi kalau cukup ya sudah ya, jangan sampai keasinan. Soalnya ada orang yang tidak makan terlalu asin. Oke, Mas Diajeng, mari kita menuju dapur masak, monggo.